Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Ibu Narti. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Baiklah anak-anak, hari ini masuk tema 2. Di kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversikan satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Kemudian, dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Baik, kita langsung saja ke materi. Perhatikan penjelasan berikut. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat dari gambar. Ini adalah rumah Edo dan rumah nenek berada di sini. Ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Yang ini ya anak-anak, ini jaraknya. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Nah, ini kebun binatangnya. Ini rumah Edo, jaraknya 1523 meter. Nah, anak-anak, satuan kilometer jika disingkat menjadi km dan meter disingkat menjadi m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Perhatikan penjelasan berikut. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, maka ini kita harus rubah semuanya ke meter karena pertanyaannya satuan meter. Maka yang di sini yang belum meter adalah 5 km. 300 meternya karena sudah satuan meter, maka tidak perlu kita ubah. Yang harus kita ubah adalah 5 km. Maka nih, kita buat garis seperti ini. 5 km ke meter menjadi 5.000 karena setiap kilometer ke meter berarti dikali 1.000. Sedangkan 300 meternya tetap tidak perlu kita ganti. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. Hasilnya adalah 5.300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter adalah 5.300 meter. Seperti itu ya anak-anak. Baik, selanjutnya ayo berlatih. Nah, di sini ada denah, ada sekolah, pasar, kantor pos, rumah sakit, rumah Udin, dan rumah Siti. Tentukan jarak dalam satuan meter. Yang nomor 1, rumah Siti ke sekolah. Nah, kita lihat ya anak-anak. Ini rumah Siti, sekolah berada di sini. Maka jarak rumah Siti ke sekolah yaitu 5 km 100 meter. Maka kita jawab di sebelah ya. Yang pertama, rumah Siti ke sekolah jaraknya tadi adalah 5 km 100 meter. Ini ya anak-anak, kita tulis. Kemudian karena perintahnya ubah dalam satuan meter, maka semua ini harus kita ubah ke meter. 5 km 100 meter. Nah, kita uraikan. Yang 5 km harus kita ubah ke meter dulu. Jadi 5 km ke meter menjadi 5.000. Kemudian yang 100 meternya tetap karena satuannya sudah meter.
Jadi 5 km 100 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 100 meter. Hasilnya adalah 5.100 meter. Ya anak-anak. Selanjutnya yang nomor 2, rumah Udin berada di sini dan kantor pos berada di sini. Jaraknya adalah 2 km 850 meter. Maka kita tulis, rumah Udin ke kantor pos 2 km 850 meter. Maka kita ubah semua ke satuan meter. 2 km 850 meter. Yang belum satuan meter adalah 2 km. Maka 2 km kita ubah ke meter. Jadinya adalah 2000 meter. 850 tetap karena satuannya sudah meter. Maka 2 km 850 meter sama dengan 2000 meter ditambah 850 meter. Hasilnya adalah 2850 meter. Seperti ini ya anak-anak. Baik, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar pesawat terbang yang memiliki ketinggian 3.000 meter yang A, kemudian pesawat yang B ketinggiannya mencapai 4.325 meter. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang nomor 1, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, ini pesawat A ya anak-anak. Tingginya adalah 3.000 meter, maka kita ubah ke kilometer. Nah, perlu anak-anak ketahui, kilometer diubah ke meter, maka dikali 1000. Sedangkan meter diubah ke kilometer, maka dibagi 1000. Nah, yang nomor 1 ini, yang A, pesawat A, ketinggiannya adalah 3.000 meter. Maka meter ke kilometer harus dibagi 1000. 3.000 meter kita bagi 1000. Hasilnya adalah 3 km. Yang nomor 2, ketinggian pesawat B adalah 4.325 meter. Meter ke kilometer dibagi 1000, maka 4.325 meter kita bagi 1000, hasilnya adalah 4,325 km. Yang nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Jika pertanyaannya perbedaan ketinggian, maka kita kurangkan pesawat B dengan pesawat A ketinggiannya. Pesawat B ketinggiannya 4.325 meter. Kita kurang dengan pesawat A 3.000 meter. Hasilnya adalah 1.325 meter. Baik, selanjutnya ayo berlatih. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, ini anak-anak ya, ini rumah Dayu, kemudian ini sekolah, dan ini pasar. Kita akan menghitung jarak rumah Dayu ke pasar. Nah, jadi caranya adalah 6 km kita tambah dengan 7 km. Maka hasilnya adalah 13 km. Jadi jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 13 km. Selesaikan soal di bawah ini.
Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh adalah 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, anak-anak, Udin dan Beni berlomba lari dan jarak yang harus mereka tempuh adalah 350 meter. Seperti ini. Namun, Beni baru menempuhnya 200 meter. Nah, untuk mengetahui sisa yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir, caranya adalah 350 meter dikurang 200 meter. Hasilnya adalah 150 meter. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, di gambar yang pertama ini namanya timbangan beras. Kemudian ini adalah timbangan badan. Ini timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Pilihlah alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, anak-anak, yang pertama di sini ada gambar bayi. Bayi kita timbang menggunakan yang sesuai adalah timbangan gantung. Selanjutnya yang kedua ada gambar telur. Telur yang sesuai alat menimbangnya adalah timbangan warung. Yang ini ya, anak-anak. Selanjutnya di sini ada gambar emas. Emas, timbangan yang sesuai adalah neraca. Kemudian ada tepung terigu, ditimbang menggunakan timbangan kue. Dan yang terakhir ada 1 karung beras, ditimbang dengan menggunakan timbangan beras. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut. Di gambar yang pertama, di sini ada 1 kg gula. Itu sama beratnya dengan 10 ons. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Nah, di sini gambar yang kedua ada beras yang beratnya 1 kg. Menunjukkan beratnya sama dengan 1000 gram. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan gambar yang ketiga di sini ada 1 ons tepung. Beratnya sama dengan 100 gram. Jadi gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, kita simpulkan seperti ini ya anak-anak. Jadi 1 kg sama dengan 10 ons, 1 kg sama dengan 1000 gram, dan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Ayo berlatih. Nomor 1. Lani membutuhkan telur sebanyak 3 kg untuk membuat donat. 3 kg sama juga dengan titik-titik gram. Nah, dilihat di sini ya anak-anak. Jika 1 kg itu sama dengan 1000 gram, maka 3 kg itu sama dengan 3000 gram. Soal yang kedua. Harga 5000 gram beras Rp50.000. 5000 gram sama dengan, jawabannya adalah 5 kg. Tentukanlah satuan berat yang tepat.
Nah, anak-anak diperintahkan untuk memberikan satuan berat yang sesuai pada soal berikut ini. Yang nomor 1, berat badan Udin adalah 30. Nah, jika berat badan berarti satuannya adalah kilogram. Yang nomor 2, ibu membeli telur seberat 1. Jawabannya adalah kilogram. Karena jika 1 ons terlalu ringan, 1 gram juga terlalu ringan. Nah, anak-anak, nomor 3, berat cincin ibu adalah 3. Nah, karena emas cincin, maka beratnya menggunakan gram. Yang nomor 4, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Nomor 5, ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Ya, seperti ini ya anak-anak. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.